Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang sang pendiri Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo. Siapakah sosok yang mendirikan pondok pesantren tersebut? Serta bagaimanakah perjalanan pondok pesantren tersebut, sehingga mendapat julukan pondoknya para wali? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Biografi sang pendiri pondok. Di tanah Jawa Timur, khususnya di Siwalan Panji Buduran, terhampar sebuah kisah luar biasa tentang pesantren Al-Hozini. Daerah ini telah lama dikenal sebagai tempat yang melahirkan ulama-ulama terkemuka, seperti Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Nahrawi Thohir Bungkuk, Mbah Hamid Abdullah Pasuruan, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Mbah Ud Pagerwojo, Mbah Jalani Tulangan, dan yang tak kalah hebatnya, Kiai Haji Muhammad Hozin. Kiai Haji Raden Hozin Haurudin berasal dari Mojokerto, kemudian pindah ke Buduran Sidoarjo. Beliau kemudian diambil menantu oleh Kiai Yakub Hamdani, yang kemudian beliau menjadi pengasuh pesantren Al-Hamdaniyah. Kiai Hozin memiliki hubungan kerabat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Berlanjut pada perjalanan spiritual Syaihona Holil Bangkalan, yang dalam ibadah hajinya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah menitipkan salam untuk Kiai Haji Muhammad Hozin di Siwalan Panji. Kendati awalnya Syaihona tidak mengenal Kiai Haji Muhammad Hozin, dia memutuskan untuk mencarinya setelah tiba di pelabuhan Surabaya. Syaihona mencari Muhammad Hozin di Buduran, dan pertanyaannya disambut dengan jawaban yang spontan dari seorang laki-laki tua yang sedang menyapu halaman pesantren. Kesimpang siuran informasi dari warga setempat membuat pencarian Syaihona menjadi menantang, hingga akhirnya bertemu dengan laki-laki tua yang benar-benar Muhammad Hozin. Momen tersebut diwarnai dengan kekaguman Syaihona yang mendorongnya untuk mencium tangan Hozin. Syaihona Holil menjadi utusan penting dalam pesantren Al-Hozini. Hozin membuka hataman kitab tafsir Jalalain setiap bulan Ramadan, menarik peserta dari berbagai daerah. Meskipun transportasi kereta api dihadang berbagai rintangan, pemerintah kolonial akhirnya membangun stasiun kereta api di Buduran untuk mendukung pesatnya pesantren. Pada tahun 1926, Kiai Haji Muhammad Hozin mendirikan pesantren di Buduran, yang kemudian diwarisi oleh putranya Moch Abbas. Dengan keteguhan hati dan kesederhanaan hidup, pesantren ini berkembang pesat. Meski Kiai Haji Muhammad Hozin wafat pada tahun 1955, amanat untuk khataman tafsir dilanjutkan oleh putranya, Kiai Haji Muhammad Abbas, yang juga hidup sederhana. Kisah ini menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual pesantren Al-Hozini, yang terus dikenal dengan 5 tarekatnya. Karomah Kiai Haji Muhammad Hozin Haurudin. Salah seorang waliullah yang terkenal keramat, Syaihona Muhammad Holil Bangkalan, suatu kali beliau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Beberapa saat ketika beliau singgah di Madinah, dan hendak berziarah ke makam Rasulullah SAW di Raudhoh, beliau berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Ketika itu beliau terlihat mesra sekali, bercengkrama dengan baginda Nabi SAW. Sebelum berpisah, baginda Nabi SAW mengatakan kepada Syaihona Holil Bangkalan, bahwasannya kalau Syaihona Holil Bangkalan kembali ke tanah air, supaya menyampaikan salam beliau kepada Kiai Hozin dari Buduran Sidoarjo. Singkat cerita, beliau kemudian kembali pulang ke tanah air. Selepas kapal yang ditumpanginya bersandar di pelabuhan kota Surabaya, atau yang sekarang menjadi Tanjung Perak, Syaihona Holil Bangkalan tidak langsung menuju ke rumahnya di Bangkalan Madura, tetapi langsung menuju Buduran Sidoarjo. Di sana beliau mencari orang yang bernama Hozin, sebagaimana yang dipesankan baginda Nabi SAW kepadanya. Begitu sampai di Buduran, beliau menanyai beberapa orang yang dijumpainya, menanyakan rumah Hozin. Namun jawaban yang beliau peroleh menunjuk pada sosok-sosok yang bervariasi, mulai dari Hozin tukang cukur rambut,
hozin tukang sepatu, sampai hozin-hozin lain dengan beragam profesi yang disebutkan, dan semuanya tidak cocok dengan sosok yang beliau bayangkan. Hingga akhirnya suatu saat kemudian, di pagi hari beliau bertemu dengan sosok pria tua, mengenakan kaos oblong dan bersarung setengah dicincing ke atas. Pria tua tersebut nampak sedang menyapu halaman sebuah rumah, yang mirip sebuah pondok pesantren dengan beberapa bilik kamar santri. Syaihona Holil lalu menghampiri pria tua yang tengah sibuk dengan aktivitas paginya tersebut. Setelah memberikan ucapan salam dan dijawab oleh pria tua tersebut, beliau bertanya, "Pak, di manakah rumah hozin?" "Nama hozin, di sini banyak," jawab orang tersebut. "Tetapi kalau Kiai hendak mencari hozin yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu sampean di Madinah, ya saya ini hozin yang beliau maksud," lanjut bapak tersebut. Syaihona Holil tersentak kaget setelah mendengar jawaban spontan tersebut. Dengan serta-merta beliau menjatuhkan koper perbekalan bawaannya dan langsung mencium tangan bapak tersebut berulang kali. Kiai Holil Bangkalan sendiri akhirnya nyantri, berguru, kepada Kiai Hozin, sehingga termasuk alumni Pondok Pesantren Siwalan Panji. Semenjak itu, Syaihona Holil Bangkalan selalu mewanti-wanti agar santri beliau yang boyong, pulang ke kampung halaman, agar tabarukan dulu di Pondok Pesantren Panji yang diasuh Kiai Hozin Hauruddin ketika itu, sebagai bentuk ketakziman Syaihona Holil Bangkalan kepada Kiai Hozin. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa sampai sekarang Pondok Pesantren Panji, terutama Pondok Pesantren Al-Hozini, banyak dipenuhi santri dari Madura, sebagai bentuk ketakziman mereka pada dawuh Syaihona Holil Bangkalan. Itulah Kiai Muhammad Hozin Hauruddin, pengasuh Pondok Pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, sekaligus perintis tradisi hataman tafsir Jalalain, yang pada era Kiai Yakub Hamdani terkenal sebagai pondok pesantrennya para wali. Hadratus Syaikh Kiai Hashim Asy'ari adalah alumni Pondok Pesantren Siwalan Panji. Beliau sempat diambil menantu oleh Kiai Yakub, dan dipersuntingkan dengan putrinya yang bernama Hadijah. Dari perkawinannya dengan Hadijah ini, beliau dianugerahi seorang anak bernama Abdullah. Akan tetapi, sayang keduanya, yakni Nyai Hadijah dan Abdullah putranya, wafat di Makkah pada tahun 1930. Di Pondok Pesantren Siwalan ini, gotaan atau kamar Hadratus Syaikh Kiai Hashim Asy'ari sewaktu masih nyantri, sampai sekarang bangunannya masih diabadikan keberadaannya, sebagai bentuk penghormatan kepada Hadratus Syaikh. Di antara alumni Pondok Pesantren Siwalan yang lain adalah Mbah Hamid Abdullah Pasuruan, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Mbah Ud Pagerwojo, Mbah Jalani Tulangan, dan masih banyak lagi. Ada beberapa kisah menarik terkait santri-santri Pondok Pesantren Siwalan Panji. Salah satunya ialah sebagaimana penuturan cucu Mbah Jaelani. Pada suatu musim kemarau, waktu itu banyak para petani yang kehausan, karena sumur-sumur di sawah maupun rumah-rumah penduduk kering kerontang. Di tengah kondisi banyak orang kehausan itu, tiba-tiba mereka melihat Mbah Jaelani seperti terbang melayang-layang di udara, sambil membawa timba-timba berisi air beserta pikulannya. Kiai Muhammad Hozin akhirnya membuka hataman kitab tafsir Jalalain pada setiap bulan Ramadan. Tahun demi tahun peserta hataman kitab bertambah banyak, bahkan ada yang dari luar Sidoarjo. Pada saat itu, mode transportasi yang ada adalah kereta api yang dioperasikan pemerintah kolonial Belanda. Belum ada stasiun kereta api di Buduran, tetapi setiap perjalanan kereta api selalu ada saja halangan yang menyebabkan kereta api berhenti, dan dapat menurunkan penumpang yang ingin mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain. Akhirnya, menurut cerita yang ada, pemerintah kolonial Belanda membuatkan stasiun kereta api di Buduran, dan sampai sekarang masih ada. Banyaknya jamaah yang ikut pengajian tafsir Jalalain ini karena yang menyampaikan salam tersebut adalah Syaihona Holil Bangkalan sendiri. Akhirnya, disebutkan bahwa pengajian tafsir Jalalain ini diikuti pula oleh ulama-ulama besar yang tersebar di tanah Jawa, terutama ulama yang pernah nyantri ke Syaihona Holil Bangkalan. Dalam satu riwayat, Kiai Haji Muhammad Hozin dikenal zahid, atau istiqomah dalam urusan ukhrawi, dan waro, atau berhati-hati dalam hukum syariat. Dalam satu kesempatan, beliau diminta oleh takmir Masjid Jami Sidoarjo, untuk menjadi imam sholat Jumat di Masjid Jami Sidoarjo, namun beliau menolaknya dengan alasan tertentu. Takmir dan para kiai tetap berkeinginan dan terus berusaha, agar Kiai Hozin tetap berkenan imami. Lalu para kiai se-Sidoarjo memutuskan untuk berangkat sowan ke Mbah Hozin, dan memohon agar beliau berkenan jadi imam. Akhirnya beliau berkenan menjadi imam.
Tibalah hari Jumat, jadwal Mbah Hozin menjadi imam. Dan setelah selesai mengimami, beliau langsung pulang. Setibanya di rumah, beliau sudah ditunggu oleh seorang tamu yang kebetulan sholat di Masjid Jami juga, tapi dia tidak tahu jika Kiai Hozin sholat Jumat di Masjid Jami dan menjadi imamnya. Si tamu lalu bertanya ke Mbah Hozin, "Jumatan di mana, Kiai?" Kiai Hozin menjawab, "Saya sholat di Masjid Jami." Si tamu yang tidak tahu siapa sebenarnya yang jadi imam di Masjid Jami, itu bertanya ke Kiai Hozin, "Siapa yang mengimami tadi?" Suaranya bagus, di hati terasa sejuk. Mendengar ucapan itu, Kiai Hozin diam saja tidak menjawab sepatah kata pun. Padahal, yang dimaksud si tamu ini adalah beliau. Setelah tamunya pulang, Mbah Hozin langsung mengutus santrinya untuk menyampaikan ke takmir Masjid Jami, bahwa Kiai Hozin mengundurkan diri dari imam tanpa alasan apapun. Menurut beberapa sumber, mengingat Mbah Hozin itu seorang yang zahid, waro, dan abid, kemunduran Mbah Hozin itu disebabkan takut ada rasa ria dan ujub, yang bisa menyebabkan sholatnya mulgo atau percuma, dan tidak sampai ke haribaan ilahi. Baru mengimami satu kali, Mbah Hozin sudah mengundurkan diri dari imam, hanya karena beliau mendapatkan pujian dari orang yang bisa merusak satu amal. Bagi Sufiyun, ria adalah syirik khafi atau syirik samar, karena beramal dengan tujuan apresiasi manusia, yang berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Hal tersulit adalah menghindari ria, lebih-lebih pada zaman yang mengagungkan ibadah sosial, yang semua persoalan ibadah dikaitkan dengan manusia. Ada juga kisah Wali Kendil, kakak beradik yang meninggal ketika masih menjadi santri. Sang adik ahli mutolaah, atau menderes kitab-kitab, sedangkan sang kakak ahli riado atau tirakat, mengambil jalan hidup penuh keprihatinan. Pada suatu hari, sang kakak ingin mendidik adiknya agar bisa berlaku tenggang rasa. Dimarahilah adiknya yang tengah menanak nasi di dapur, dengan alasan tidak menghormati kakaknya yang sedang berpuasa. Lalu ditendangnya kendil yang digunakan untuk menanak nasi itu, hingga pecah berantakan. Melihat hal itu, si adik diam sambil mengambil serpihan-serpihan kendil yang pecah berantakan itu. Kemudian ditempelkannya lagi potongan serpihan itu dengan ludahnya, hingga kembali utuh seperti sedia kala. Konon hingga ketika keduanya meninggal, makam adiknya tidak mau berjejer berdampingan dengan kakaknya. Setiap hari makam adiknya bergeser maju, bahkan konon sampai menembus pagar batas makam. Dan pada akhirnya, oleh Kiai Yakub santrinya itu diperingatkan agar cukup sampai di situ saja, maksudnya makamnya jangan bergeser lagi. Hingga sekarang, makam keduanya yang awalnya berjejer, kini sudah tidak lagi seperti kali pertama dimakamkan, sebab makam adiknya lebih maju ke depan melewati batas nisan kakaknya. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Hozini. Pesantren Siwalan Panji dirintis oleh Kiai Hamdani pada tahun 1787 Masehi. Beliau lahir di Pasuruan pada tahun 1720 Masehi. Beliau, Kiai Hamdani dikenal sebagai pribadi yang zahid, tidak mementingkan urusan duniawi, abid, ahli ibadah, dan waro, berhati-hati dalam segala hal. Beliau Kiai Hamdani adalah putra Murrodani, bin Sufyan, bin Hasan Sanusi, bin Sa'dullah, bin Sakarudin, bin Mbah Soleh Semendi Pasuruan. Beliau, Kiai Hamdani memiliki dua orang putra yang nantinya menjadi penerus perjuangan yang handal, yakni yang bernama Kiai Abdurrohim dan Kiai Yakub. Alkisah, belau Kiai Hamdani hijrah dari Pasuruan dalam usia yang cukup tua, ke suatu daerah sebelah timur laut kota Sidoarjo, suatu tempat yang pada waktu itu masih berupa perairan rawa-rawa. Berbilang tahun beliau beriadoh, bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Perkasa, berharap limpahan rahmat dan inayahnya, agar daerah tersebut kelak ditinggikan oleh Allah dan menjadi kawah candra di muka dan mercusuar ilmu, dan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Maha Rohman Rohim mengijabahinya. Menurut Gus Rokhim pemangku Pondok Pesantren Hamdaniyah, yang juga generasi ketujuh dari Mbah Hamdani, ketika tanah Siwalan Panji masih berupa tanah rawa, Mbah Hamdani meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tanah rawa ini diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai kawasan syiar Islam waktu itu. Ketika itu Mbah Hamdani meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berselang lama, tanah yang sebelumnya rawa tiba-tiba terangkat dan menjadi daratan, cerita Gus Rokhim. Tidak hanya itu, pada awal-awal pengerjaan pondok pesantren, kayu bangunan pondok pesantren yang didatangkan dari Cepu melalui jalur laut tiba-tiba pecah dan terserak dan berpencar.
Namun karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayu-kayu yang semula berpencar ini bergerak sendiri melalui sungai menuju ke arah sungai di seberang kawasan Pondok Pesantren Panji. Ada satu kayu yang tersangkut di kawasan Kediri, dan sekarang disebut menjadi kayu Cagak Panji, cerita Gus Rokhim. Dijuluki pondok pesantrennya para wali, karena setiap tahun alumni yang keluar, beberapa di antara mereka sudah mempunyai karomah-karomah luar biasa ketika masih menjadi santri. Konon dari beberapa riwayat yang pernah dikumpulkan, di Pondok Pesantren Panji atau Siwalan Panji inilah kitab tafsir Jalalain pertama kalinya dibaca secara klasikal, yakni pada tahun 1789 Masehi. Sistem pendidikan ala madrasah diniyah juga sudah ada pada waktu itu, hanya saja formatnya tidak seperti sekarang yang tersusun sistematis dan terencana. Pembaharuan sistem pendidikan pondok pesantren secara klasikal dengan kurikulum yang sistematik diinisiasi oleh Gus Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ayahanda Gus Dur, pada akhir 1930-an. Pada periode berikutnya, yakni era putra dan cucunya, ribuan santri mengalir dari berbagai penjuru Nusantara bahkan mancanegara untuk merasakan gemblengan tangan dingin para masyaikhnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Kiai Hamdani mempunyai dua putra yang melanjutkan estafet perjuangannya, dan dari era dua putranya ini dimulai periode keemasan pesantren Siwalan Panji. Beliau adalah Kiai Abdur Rohim dan Kiai Yakub. Adapun keturunan dari Kiai Abdur Rohim adalah Siti Rohminatun, Siti Mutmainah, Kiai Irsyad, Kiai Hashim, dan Siti Maimunah, yang kemudian diperistri oleh Kiai Hozin bin Hauruddin. Adapun keturunan dari Kiai Yakub adalah Thohir, Sidik, Siti Fatimah, Abbas, Rukoyah, Aisyah, Siti Asfiyah, Abdul Muhid, dan Siti Hodijah, yang kemudian diperistri Kiai Hashim Asy'ari, dan menurunkan Abdullah yang meninggal ketika masih bayi. Adapun keturunan Kiai Hamdani yang ada sekarang, yang mengasuh berbagai pesantren dan beragam aktivitas, merupakan generasi yang ke-6 bahkan ke-7. Pondok Pesantren Al-Hozini dinisbatkan pada almarhum Kiai Haji Muhammad Hozin, yang sebelumnya merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren di Siwalan Panji. Pada mulanya, Kiai Haji Muhammad Hozin hanya sebagai santri di pesantren Siwalan Panji. Namun akhirnya beliau diambil menantu oleh salah satu pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji, Kiai Haji Yakub, yang juga merupakan mertua dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hozin waktu masih mengasuh di pondok pesantren Siwalan Panji mempunyai keistimewaan. Dikisahkan, saat Kiai Haji Syaihona Holil Bangkalan Madura menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, sang imam mazhab Arba'in. Dalam mimpinya setelah beliau membicarakan banyak hal, namun akhirnya Imam Syafi'i menitipkan salam agar disampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Hozin Siwalan Panji. Waktu menerima amanat itu, Kiai Haji Holil Bangkalan belum mengenal nama Kiai Haji Muhammad Hozin, tetapi dengan petunjuk yang diberikan beliau bisa menemui Kiai Haji Muhammad Hozin, dan menyampaikan amanat itu. Pada tahun 1926, atau bertepatan dengan lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hozin mendirikan sebuah bangunan yang tidak jauh dari Siwalan Panji, yaitu di Buduran. Yang mana, bangunan tersebut diperuntukkan putra beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas, yang saat itu baru datang dari Tanah Suci Makkah, setelah kurang lebih 10 tahun beliau menetap dan berguru di sana. Pada mulanya, niat mendirikan bangunan hanya sebagai tempat kediaman putranya tersebut, karena di Siwalan Panji sudah banyak generasi dan keturunan dari pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji yang lainnya. Namun ternyata, kedatangan Kiai Haji Muhammad Abbas mendapat sambutan baik dari masyarakat sekitar, dan dari santri yang mondok di pesantren Siwalan Panji. Sehingga, yang awalnya direncanakan menjadi kediaman Kiai Muhammad Abbas, kemudian diubahlah menjadi sebuah pondok pesantren. Semula pesantren ini akan diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Hozin. Tetapi karena banyak keluarga beliau di Siwalan Panji yang kurang merestui, maka untuk memangku pesantren ini disuruhlah putra beliau, Kiai Haji Muhammad Abbas, dan sebagai santri pertamanya adalah beberapa santri beliau sendiri di Siwalan Panji, yang jumlah awalnya kurang lebih 25 orang. Kiai Haji Muhammad Hozin wafat pada tahun 1955 Masehi. Amanat untuk mengadakan hataman tafsir Jalalain di setiap bulan Ramadan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Kiai Haji Muhammad Abbas, yang juga mewarisi sifat ayahandanya dengan kehidupan beliau yang sangat sederhana. Beliau dengan rumah yang sangat sederhana, dan alas tidur sederhana, bermain dengan cucu beliau.
Dan konon karena saking sederhananya, semua uang yang dapat dari pemberian orang disimpan di bawah tikar tempat tidur sampai beliau meninggal, dan baru diketahui jumlah uangnya, dan bahkan banyak uang yang sudah tidak berlaku. Sehingga dengan kesederhanaan itu beliau bisa disebut sebagai seorang sufi. Perjuangan Kiai Haji Muhammad Abbas yang wafat pada tahun 1978, lalu dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Kiai Haji Abdul Mujib Abbas. Sosoknya ibarat pohon yang tak henti memberikan kemanfaatan. Daun keteladanannya yang rindang, tempat berteduh masyarakat dari silau dunia, kokoh keistiqomahannya, dan rindang kesahajaannya, juga menyejukkan hati masyarakat yang panas karena bertambahnya maksiat. Buah keilmuannya adalah penyegar bagi kehausan ilmu masyarakat Sidoarjo serta sekitarnya, dan itulah sedikit gambaran sosok Kiai Haji Abdul Mujib Abbas. Menurut riwayat, Kiai Haji Abdul Mujib Abbas lahir pada hari Jumat tanggal 1 Syawal 1352 Hijriah, atau yang bertepatan pada tanggal 10 Oktober 1932 Masehi, di Buduran Sidoarjo. Sosoknya sangat alim, dan mampu menjadi lentera ilmu di Sidoarjo. Ketulusan Kiai Haji Muhammad Abbas dalam mendidik, mampu membentuk karakter Kiai Mujib muda gigih berjuang. Pada masa kecil, Kiai Haji Abdul Mujib Abbas dibimbing secara intensif oleh kedua orang tuanya, Kiai Haji Muhammad Abbas dan Nyai Hodijah, baik pengajaran Al-Quran dan pembelajaran kitab kuning, seperti Sulamut Taufik, Sulam Safinah, dan beberapa kitab salaf lainnya. Pendalaman dasar dari literatur ulama salaf itulah, yang digunakan Kiai Abbas mendidik Kiai Abdul Mujib muda hingga berumur 17 tahun. Dengan demikian, diharapkan mampu menjadi benteng kuat pada diri anaknya, untuk menjadi generasi tangguh, dan mampu memegang estafet kepemimpinan Al-Hozini di masa akan datang. Dalam usia 18 tahun, tepatnya di tahun 1950, Kiai Haji Abdul Mujib Abbas nyantri di Darul Ulum Rejoso, asuhan Kiai Romli Atmimi, Mursi Thoriko Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Jombang. Setelah 1 tahun setengah beliau lalu pindah ke pesantren Bata-Bata Pamekasan, yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Abdul Majid Hamid. Di Pulau 1001 Langgar ini Kiai Mujib terkenal dengan ketekunan belajarnya, bahkan ia dipercaya oleh kiainya untuk menggantikan pengajian Jamu Al-Jawami, atau Ihya Ulumuddin, ketika sang guru sedang udzur. Kiai Abdul Majid juga memberikan forum khusus kepada Gus Mujib, sapaan akrab Kiai Haji Abdul Mujib Abbas waktu muda di Bata-Bata, untuk mengajarkan para Gus atau Lora. Ini menunjukkan bahwa kualitas ilmu Gus Mujib tidak diragukan lagi. Pada usia 23 tahun, atau pada tahun 1955 Masehi, beliau nyantri ke Pondok Musarang, asuhan Kiai Zubair Dahlan. Kiai Mujib juga pernah menjadi ketua Pondok Mus. Di sana Kiai Mujib sering bangun jam 2 malam, tidak untuk langsung beribadah, tapi mengambil air, agar Kiai Zubair dan para santri yang lain mudah mengambil wudhu ketika subuh. Ini tak lain karena jiwa hikmah Kiai Mujib kepada guru dan pecinta ilmu sangat tinggi. Dan karena kondisi daerah sarang yang berada di pesisir pantai utara, di sana sulit menemukan air tawar. Di Musarang inilah Kiai Haji Abdul Mujib Abbas menelurkan karya ilmu yang patut dibanggakan. Syarah Jawahir Al-Maknun, Syarah Warokot, Qawaid Al-Fiqhiyah, adalah 3 kitab karangan beliau yang menjadi pelajaran para santri di berbagai pesantren. Sejenak kita terkesima dengan metode Thoriko Al-Hozini, yang konon warisan dari sesepuh pesantren. Tentang Riyadhos Santri, yang kemudian menjadi simbol dan mengakar di Al-Hozini untuk diorientasikan dalam seluruh keseharian mereka. Namun, dalam buku biografi Kiai Abdul Mujib Abbas, teladan pecinta ilmu yang konsisten, dikatakan bahwa 5 tarekat itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Kiai Haji Abdul Mujib Abbas, karena dari sosok beliaulah 5 tarekat ini bisa dilihat. Ibarat Kiai Haji Abdul Mujib Abbas adalah cermin dari 5 tarekat ini, di samping beliau sering menyampaikan dalam berbagai forum atau para santri dan alumni, betapa pentingnya praktik langsung dari 5 tarekat ini, yaitu: yang pertama adalah belajar atau mengajar, dalam hal ini beliau sering berkomentar. Jadilah kamu seorang yang alim, orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang cinta kepada hal tersebut. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yang selalu melanggar, maka dengan itu kamu akan rusak. Yang kedua adalah salat berjamaah. Kiai Mujib dikenal sangat istiqomah dalam berjamaah di langgar pesantren bersama santri. Bahkan waktu sakit pun beliau tidak meninggalkan salat berjamaah. Di Al-Hozini juga menjadi kewajiban bagi seluruh santri untuk ikut berjamaah.
Saking pentingnya jamaah, menurut cerita yang berkembang di Al-Hozini, di mana pada masa Kiai Abbas, para santri yang melanggar tidak berjamaah akan mendapatkan sanksi batin, yakni sulit menerima ilmu yang disampaikan oleh Kiai Abbas, walaupun santri yang melanggar itu mengikuti pengajian di dekat Kiai Abbas. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kiai Abdul Mujib selalu mengawal santrinya setiap salat subuh untuk mengaji Al-Quran kepada beliau dengan pembekalan ilmu tajwid. Dan ini menjadi magnet bagi para santri Al-Hozini untuk mengisi hari-harinya dengan Al-Quran. Yang keempat adalah sholat witir. Dan yang kelima adalah istiqomah. Amalia sunnah Nabi dan keistiqomahan Kiai Mujib sudah menjadi pemandangan keseharian di pesantren. Bahkan sakit berat tidak menghalangi ketekunan beliau dalam mengajar dan mengaji. Pesantren adalah medan jihad yang dipilih Kiai Haji Abdul Mujib Abbas. Bukan mengangkat senjata, tapi dengan mencurahkan tenaga dan pikiran, sebagai wujud pelestarian agama Allah, dengan mendidik para santri dengan literatur salaf. Hingga lahirlah generasi-generasi Al-Hozini yang ikhlas, berakhlakul karimah, disertai bekal ilmu agama secara utuh dalam mengawal Islam. Paling tidak, lulusan pesantren dapat memberikan kemanfaatan dan pengajaran yang benar tentang esensi Islam. Menurut Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu keberhasilan Kiai Haji Abdul Mujib Abbas memimpin Al-Hozini, adalah beliau dapat menjaga nilai-nilai tradisional. Kiai Mujib selalu ajak merawat tradisi pesantren sejak awal hingga akhir kepemimpinannya. Beliau terlibat langsung dalam pengajian Kitab Kuning, dan selalu mendorong agar pengajian-pengajian serupa dilaksanakan dalam berbagai forum, baik santri senior ataupun putra-putrinya. Pesantren dalam perkembangannya di tahun 1956, semula dengan nama Ma'hadul Mustarsyidin. Dan pada tahun 1978, nama itu kemudian ditambahkan dengan kata Al-Hozini, yang dalam bahasa Indonesia diartikan Lembaga Pesantren Al-Hozini. Dengan seperti ciri-ciri pondok pesantren pada umumnya, dalam perkembangannya dengan tetap memegang ciri khas sebagai pondok salafi, pondok pesantren ini dengan bimbingan Kiai Haji Abdul Mujib Abbas, berupaya mengklasifikasikan pendidikan santri menjadi pendidikan formal yang berbentuk sekolah atau madrasah. Pada mulanya berbentuk diniyah, yang seluruh materi pelajarannya hanya pendidikan agama saja, atau kitab salaf. Namun dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, dan kebutuhan di sekitarnya, Kiai Haji Abdul Mujib Abbas selalu memasukkan pendidikan formal tersebut ke dalam pendidikan pesantren, dengan membangun pendidikan formal antara lain. Pada tahun 1964 membuat Sekolah Menengah Pertama Islam, atau SMPI, yang pada tahun 1970 dirubah menjadi Madrasah Sanawiyah Al-Hozini. Pada tahun 1970 membuat Sekolah Menengah Atas Islam, atau SMAI, yang juga dirubah menjadi Madrasah Aliyah Al-Hozini. Pada tahun 1971 membuat Sekolah Persiapan A dan Persiapan B, yang selanjutnya dirubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hozini. Pada tahun 1982 mendirikan Sekolah Tinggi Diniyah yang kemudian pada tahun 1993 diformalkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI. Dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, atau STIQ, yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Al-Hozini. Kecintaan Kiai Haji Abdul Mujib Abbas terhadap ilmu memang luar biasa. Setelah dirawat karena sakit di Rumah Sakit Geraha Amarta Surabaya, semangat Kiai Mujib terhadap ilmu malah makin kuat, padahal waktu itu beliau menjalani rawat jalan. Dalam kondisi yang lemah, Kiai Mujib tetap menjaga istiqomah membaca kitab, walau pengajian dipindah ke dalam beliau. Saking semangatnya, beliau sering lupa waktu ketika membaca kitab, melebihi batas waktu pada waktu sehat beliau. Kiai Mujib juga tidak pernah lelah untuk terus belajar. Saat penglihatan menurun, beliau menyuruh santrinya untuk membelikan kitab Sahih Bukhari dengan tulisan jumbo. Beliau juga ketika mutolaah sering menyuruh santrinya untuk membacakan kitab yang didengarkan beliau. Ketekunan mendalami ilmu membuat kondisi tubuh beliau melemah, dan pada akhirnya Kiai Mujib kembali dirawat di Geraha Amarta untuk kedua kalinya. Setelah 15 hari dirawat, beliau pun kembali ke hadirat Yang Maha Kuasa pada pukul 11.45, pada tanggal 5 Oktober 2010, atau bertepatan pada tanggal 26 Syawal 1431 Hijriah, dan beliau meninggalkan para santri-santrinya dalam usia 77 tahun. Demikianlah pembahasan kami tentang sang pendiri pondok Al-Hozini Buduran Sidoarjo.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasih-Nya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.